Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di mata kuliah ini, walaupun dalam kondisi daring ya, tapi saya harap itu tidak membuat adik-adik menjadi patah semangat. Ya, oke. Di mata kuliah rangkaian listrik atau rangkaian listrik arus searah, itu ada CPMK yang harus adik-adik capai di setiap akhir proses pembelajaran kita setiap minggunya. Apa saja capaian pembelajaran mata kuliahnya? Itu yang pertama, adik-adik mampu menguraikan konsep teoritis secara umum tentang komponen dan parameter-parameter rangkaian listrik. Kemudian, adik-adik juga mampu menjelaskan dan menjamarkan apa sih komponen aktif itu dan apa sih komponen pasif secara terperinci. Serta adik-adik mampu menjelaskan pengertian daripada arus, tegangan, energi, dan daya listrik secara spesifik. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan kita. Yang pertama itu adalah konsep dasar daripada rangkaian listrik. Tentunya, konsep dasar daripada rangkaian listrik itu kita harus tahu dulu definisi daripada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusun ditambah dengan rangkaian penghubung di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Kemudian, untuk lintasan tertutup didefinisikan sebagai suatu lintasan yang memulai dari titik awal dan akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang ditempuh. Berikut akan saya tampilkan suatu animasi yang dapat memudahkan adik-adik untuk memahami tentang suatu lintasan, baik lintasan tertutup maupun lintasan terbuka. Atau dengan kata lain, rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Di gambar ini, dengan kondisi saklar yang berwarna orange kuning ini, menandakan bahwa saklarnya dalam kondisi off, sehingga tidak ada arus yang mengalir di rangkaian ini yang membuat si lampu ini menyala. Sedangkan untuk rangkaian tertutup, di mana kondisi saklar yang warna hitam ini dalam kondisi on, dan adik-adik bisa lihat ada titik biru dan titik merah yang menandakan bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini sehingga membuat lampu menyala. Begitulah kira-kira ilustrasi sederhana untuk lintasan atau rangkaian terbuka dan tertutup. Kita kembali lagi untuk kelanjutan pembahasan kita. Nah, di rangkaian listrik sendiri itu terbagi atas dua elemen, elemen pasif dan elemen aktif. Elemen pasif ini adalah elemen yang tidak dapat menghasilkan energi listrik, yang dimana komponennya itu yaitu satu resistor atau bisa juga disebut dengan tahanan atau hambatan, yang satuannya adalah ohm, di mana untuk resistor ini dia bersifat menyerap energi. Nah, komponen yang kedua itu adalah induktor atau bisa juga disebut dengan lilitan atau belitan atau kumparan juga dengan satuan Henry. Dia bersifat menyerap energi dan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Dan komponen yang terakhir untuk elemen pasif itu adalah kapasitor atau adik-adik juga bisa sebutnya dengan kondensator dengan satuan adalah farad. Untuk kapasitor, dia memiliki sifat menyerap energi dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Itulah komponen yang disebut dengan komponen pasif. Selanjutnya elemen aktif atau komponen aktif itu adalah elemen yang menghasilkan energi yang dimana terdiri dari sumber arus dan sumber tegangan. Kita lanjut lagi. Nah, selain daripada elemen yang dibagi berdasarkan pasif dengan aktifnya, elemen juga itu dibagi berdasarkan jumlah terminalnya atau jumlah kakinya.
Yang pertama, elemen listrik dengan dua terminal yang terdiri dari sumber tegangan, sumber arus, resistor, induktor, dan kapasitor. Sedangkan elemen yang memiliki lebih daripada dua terminal itu adalah transistor dan operational amplifier. Transistor sendiri dia memiliki 3 terminal yang terdiri dari basis, kolektor, dan emitor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, arus listrik merupakan perubahan muatan terhadap waktu atau banyaknya muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam satuan waktu. Sehingga untuk arah arus listrik itu searah dengan arah pergerakan muatan positif atau berlawanan arah dengan arah pergerakan muatan negatif atau kita biasa kenalnya dengan elektron. Nah, arus listrik itu terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah arus listrik searah atau direct current. Yang kalau adik-adik lihat di sini ada grafik yang menandakan bahwa arus searah itu adalah arus yang mengalir dengan nilai konstan, ya. Sedangkan untuk arus bolak-balik atau biasa disebut dengan alternative current adalah arus yang dimana nilainya berubah-ubah secara periodik atau dia bisa membentuk gelombang sinusoidal. Yaitu untuk jenis arus. Oke, selanjutnya adalah tegangan listrik. Tegangan listrik didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan atau sebesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya. Ataupun pada kedua terminal akan mempunyai beda potensial jika menggerakkan, memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Sehingga untuk tegangan listrik sendiri, kerja yang dilakukan itu adalah energi yang dikeluarkan. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa tegangan adalah energi per satuan muatan, atau dengan sistematik kita tulis dengan V sama dengan dW per dV. Ya, kira-kira seperti itu untuk tegangan listriknya. Oke, kita lanjut lagi ke energi listrik. Energi listrik didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Namun, di energi listrik ini berlaku hukum kekekalan energi yang tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Nah, tetapi energi hanya dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, energi listrik juga pada rangkaian listrik, jika ada suatu elemen yang mengirimkan energi, maka akan ada elemen atau komponen lain yang menyerap energi tersebut. Berikut saya perlihatkan untuk ilustrasi atau rangkaian daripada elemen yang mengirimkan energi dan elemen yang menyerap energi. Menyerap energi jika arus positif masuk ke terminal positif elemen atau meninggalkan terminal negatif elemen tersebut. Kalian bisa lihat di sini diilustrasikan bahwa I yang masuk melalui positifnya komponen ya, kemudian dia keluar meninggalkan negatifnya elemen, maka dia menyerap energi. Selanjutnya, ketika ada komponen yang mengirim energi, jika arus positif masuk ke terminal negatif, kemudian dia meninggalkan terminal positif. Itu yang dikatakan mengirim energi. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah daya. Daya itu adalah rata-rata kerja yang dilakukan per satuan waktu
Sehingga kita dapat mendefinisikan daya dalam sistematik, yaitu tegangan dikali dengan arus. Kemudian daya juga dibagi atas dua, yaitu daya positif, di mana dayanya dia menyerap energi, kemudian daya negatif dia mengirim energi. Itulah kira-kira penjelasan tentang konsep daripada rangkaian listrik. Adik-adik untuk selanjutnya, adik-adik juga bisa belajar apabila adik-adik ada yang belum memahami bagaimana menghitung nilai resistor, ya, gelang resistor. Adik-adik bisa langsung klik link ini, maka adik-adik akan terhubung di website tersebut. Nah, ini ya, ini dia. Dan kemudian adik-adik juga bisa mempelajari lebih lanjut, ya, tentang hukum-hukum Ohm yang akan kita pelajari di rangkaian listrik. Nah, ini dia ya, ini. Jadi adik-adik bisa lakukan simulasi bagaimana ketika tegangannya tinggi, kemudian bagaimana ketika resistansinya rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.